Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ini merupakan video klarifikasi dan juga video tentang ucapan terima kasih kepada semua pihak. Di sini saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah membantu saya hari ini, menyelamatkan saya hari ini dari tim SAR Basarnas, dari tim rescue, dari tim pemadam, dari tim ada TNI tadi, ada kepolisian, ada kepala desa, seluruh masyarakat yang membantu saya, dan juga kepada kalau nggak salah si Udin yang menemukan saya di lereng gunung. Saya di sini sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih yang sudah menolong saya hari ini bersusah payah, hujan-hujanan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya mohon maaf seribu maaf tidak bisa mengucapkan ucapan terima kasih ini satu demi satu tadi, karena kondisi saya masih rada-rada bingung, masih rada-rada dengan banyak orang di sekitar sana, masih kayak aduh udah nggak bisa ngomong lah di sana. Cuman di sini saya ingin sedikit menceritakan dan sedikit mengklarifikasi. Mungkin di luar sana ada orang yang mungkin meragukan, mungkin orang mikir karena saya konten kreator, mereka mikir saya melakukan hal itu atau saya nyasar seperti itu demi mendongkrak konten atau mencari popularitas. Di sini saya ucapkan dan saya tekankan sekali lagi, demi Allah, demi Rasulullah, kalau ada Al-Quran nih saya tenteng sebenarnya. Saya benar-benar tersesat hari ini. Saya benar-benar tersesat. Mungkin ada sebagian orang yang bahkan saya lihat di grup, mungkin ada yang mengatakan demi mendongkrak konten, demi cari ini doang segala macam lah. Di sini saya tekankan, saya benar-benar tersesat hari ini. Kalaupun ini saya lakukan dengan sengaja, karena ada sebagian orang yang berpikir paling disengaja, paling demi konten, paling ngeprank. Saya udah berpikir dari awal, kalau saya melakukan mungkin minta pertolongan palsu demi konten, itu saya bisa dijerat hukum, saya bisa kena pemalsuan laporan, itu saya bisa kena laporan berita palsu, pasti terjerat hukum. Tapi kondisinya di sini saya emang benar-benar sudah di titik pasrah. Udah benar-benar di titik pasrah. Saya terserah dah, mungkin ada orang yang mempermasalahkan, mungkin kalau mau baca mimik muka saya, mau interogasi saya, silahkan. Saya sangat amat silahkan. Kalaupun orang berpikir, wah demi konten, paling orang bodoh mana yang bikin konten camping atau solo camping atau tentang alam tapi nyasar satu hari di gunung 300 mdpl, memalukan. Sangat mencoreng konten saya, sangat memalukan. Sangat memalukan, karena di konten saya nggak cuma tentang konten camping, tapi kadang ada tentang konten survive, konten tentang alam. Dan masa seorang pecinta alam nyasar satu hari minta tolong? Jadi di sini sebenarnya banyak orang yang tidak tahu, yang nggak tahu kondisi sebenarnya. Banyak yang nggak tahu, mereka cuma menyimpulkan masa gunung setinggi 300 mdpl nyasar, masa nyasar satu hari minta tolong. Orang banyak nggak tahu kejadian sebenarnya. Jadi di sini kejadian sebenarnya saya pengen klarifikasi sedikit di sini. Banyak orang yang tidak memahami, mungkin orang yang nggak tahu alam, mereka cuma berpikir sepersekian. Jadi di sini yang jadi masalah, kenapa saya minta tolong kepada semuanya. Saya minta tolong, sudah menekan di grup sampai minta tolong tim SAR karena nggak ditanggepin bener-bener. Kata saya, terserah, tolong saya tersesat. Karena di sana kondisinya
saya kehabisan air. Ada orang yang berpikir, wah kok orang nyasar nggak lemas, saya nggak kehabisan makanan. Di tas saya masih ada roti, masih ada kismis, masih ada keju. Tapi masalahnya saya kehabisan air. Dari hari Minggu saya udah menghemat air. Yang saya bawa cuman 2 liter, itu udah saya hemat. Bahkan malam itu pun pengen banget minum, saya hemat. Sampai besok pagi, sarapan pagi saya hemat. Saya minum seadanya. Nah jadi orang berpikirnya, wah gak lemas, wah masa nyasar, masih kuat. Yang perlu kalian tahu, ketika si Udin menemukan saya di jurang di bawah lorong gunung, di bawah jurang Gunung Pematon, itu saya tanya aja sama si Udin. Saya nggak nanya apa dulu, saya minta air. Itu air 1,5 liter kayak Aqua 1,5 liter, itu hampir saya habisin karena saking udah dehidrasinya. Saya di hutan itu udah berpikir, wah ini minta tolong nggak nih? Kalau saya minta tolong maluin banget nih. Masa konten camping sampai nyasar, konten survive malah nyasar. Saya udah berpikir, udah cari jalan dulu. Saya itu di lereng itu, di jurang itu, asal kalian tahu, dari puluhan kali kiri kanan cari jalan nggak ketemu, malah makin semak tinggi, semak berduri. Kalau kalian lihat di kaki ini ada bekas jatuh, ada bekas duri, dan itu udah gak ngerasa lagi. Tadi pas udah turun baru ngerasa kaki udah luka-luka. Puluhan kali dari jalan demi kayak, wah malu banget minta tolong gitu loh. Malu banget orang pecinta alam, orang camping nyasar. Udah sampai di titik aku udah puluhan kali kiri kanan nyari jalan yang ada di atas lereng, hampir mungkin 45 derajat datar ini berapa ya, hampir 90 derajat, hampir nggak bisa dinaikin. Tanya aja si Udin, itu nggak ada jalanku di sana, nggak ada jalanku, semak di sana nggak ada bekas tempat orang lewat. Kami buka jalan. Si Udin itu yang nemuin aku buka jalan, dia sambil bawa tasku. Nah jadi pas kondisi dehidrasi udah puluhan kali nyari jalan di sana, emang bener-bener aku di titik pasrah. Udah di titik pasrah banget, aku nggak bisa, harus minta tolong. Aku mikir udah ini taruhannya nyawa, karena di sana nggak ada air sama sekali. Tanahnya emang bener-bener gembur dan penuh batu. Aku sempat berusaha nyari air, gali-gali tanah, sempat ada batu besar. Aku coba buka, cari tahu nih di bawah batu nih lembab, nggak bisa digali, nggak ada air, nggak ada sama sekali, batuan longgar semua dan nggak ada air. Di sana udah di titik pasrah, apalagi aku sampai di titik dimana aku pasrah. Kenapa aku 1 hari nyasar udah minta tolong? Karena kondisi fisik. Karena pada waktu itu tadi kondisi fisik aku karena dehidrasi banget. Aku kayak jalan kepeleset, keinjak batu longgar aja udah blek gelap, udah kayak orang mau pingsan. Beberapa kali aku alami udah kayak mau pingsan, dan aku nggak ketemu jalan sama sekali. Yang ada jalan semak tinggi, malah setinggi badanku. Aku jalan bukan lagi kayak jalan mudah pakai tangan gini membuka semak. Demi Allah pakai tangan. Baju udah nggak ngerasa lagi, sobek, ke sangkut-sangkut sama duri. Ada duri yang dilalui tadi, ada duri pohon rotan di sana, ada duri pepohonan. Aku tadi sempat ngerasa nyangkut baju aku yang sampai sobek itu di pohon, sobek. Terus pas disuruh bikin api, itu sengaja aku sobekin karena aku berusaha nyalain daun, bikin asap, itu nggak nyala-nyala sama sekali. Jadi aku pakai baju yang udah sobek, aku sobek lagi, aku nyalain di sana. Nah jadi yang pertama karena kondisi fisik itu udah kayak mau pingsan, dan aku berpikir kalau aku udah sampai malam gak ketemu jalan di sini, itu udah di titik paling berbahaya, udah karena udah dehidrasi. Kepala aku udah pusing pada waktu itu, kepala udah pusing, penglihatan udah sering kayak gelap-gelap.
Ketika pingsan di sana, nggak ada yang tahu. Besok pagi aku udah nggak tahu aku masih bernyawa apa enggak. Masalahnya taruhan di sana fisik, taruhan di sana nyawa. Sekali lagi, nyawa di sana nggak ada air. Itu yang mungkin kalau ada sungai tadi, aku nggak bakalan minta bantuan sama orang. Aku masih bisa bikin tenda darurat, masih bisa menginap, lalu besoknya masih bisa cari jalan karena masih ada makanan di tas. Masalahnya dehidrasi dan gak bisa. Udah merasa, fisik aku udah merasa di titik paling lemah. Jalan berdiri aja aku udah susah banget nyalain api. Itu. Apalagi aku ngerasa tadi, ya makanya nggak tahu apakah mungkin faktor dehidrasi, apakah mungkin ya faktor macam-macam. Aku ngerasa harinya udah gelap, udah kayak sore, udah kayak mau maghrib gitulah. Jadi aku udah makin khawatir. Aduh, udah makin khawatir, ini kok pohonnya makin besar-besar, kok makin semak, makin gak ada jalan. Itu udah gelisahnya luar biasa. Dalam keadaan dehidrasi seperti itu, gelisahnya udah luar biasa. Makanya aku mutusin, udah aku minta tolong. Aku harus minta tolong. Masalahnya ini nyawa aku dan aku gak ketemu jalan sama sekali. Semaknya makin tinggi, pohon besar-besarnya makin bikin pikiran kacau. Jadi aku minta tolong di sana, di titik itu. Jadi kalau orang mikir, kok bang gak lemas, paling nyasar pura-pura. Itu dia, pas si Udin nemuin saya minum air hampir 1,5 liter. Terus di atas gunung, dibawa ke atas gunung, ada beberapa tim SAR di sana. Itu saya dikasih air lagi, minum lagi, botol minum 1,5 liter. Itu hampir habis. Terus di bawah saya di kayak pendopo ya, kalau nggak salah, di bawah udah ngumpul-ngumpul nama tim SAR. Saya dikasih air lagi, saya minum lagi. Saya minum 3 kali, itu hampir 3 liter. Hampir 3 liter saya minum. Ini dibawa dari tadi, saya cuma minum aja dari tadi. Saya nggak pernah haus sehaus itu. Dan di bawah ketika Udin menemukan, dia suruh minum dulu bang, istirahat dulu, tenangin dulu, minum dulu. Di situ kita sampai istirahat setengah jam disuruh minum, ditenangin dulu. Minum sampai bener-bener udah lemas hilang, gemeter mulai udah hilang. Aku baru pasang semuanya, pasang topi, semua berhamburan. Awal-awal pas Udin ketemu, udah nggak tahu tuh kamera kemana, tas kemana, udah panik luar biasa udah. Jadi pas di situ istirahat di titik aku nyasar 1 kali minum, terus aku di atas di puncak aku disuruh istirahat lagi, disuruh minum lagi, di bawah aku minum air lagi, dan alhamdulillah itu kayak udah bikin segar gitu, udah bikin segar. Apalagi kayak habis gelisahnya luar biasa, terus ketemu titik terang, diketemuin sama orang, itu kayak aduh keajaiban, kayak alhamdulillah masih selamat gitu loh, alhamdulillah masih selamat. Kayak aduh, pokoknya udah di titik, pokoknya udah kayak di hati, selamat udah. Pokoknya intinya satu titik. Aku nggak mikirin, entah orang mikir, wah kok nyasar 1 hari minta tolong sama orang, wah gunung 300 mdpl sampai nyasar. Aku nggak mikir itu lagi. Aku nggak mikir sampai kontenku lagi, wah pasti nanti konten tercoreng, nyasar gini. Aku nggak mikir itu lagi. Satu hal yang aku pikir, bisa pulang ke rumah, cuman itu. Aku nggak peduli apapun lagi. Makanya di grup sampai yang kayak ada yang nanggepin, wah ini paling cuman konten nih, tolong, ini aku bener-bener nyasar, minta tolong. Udah nggak ketemu jalan lagi, kondisi fisik udah lemah banget, udah susah berdiri. Jadi ya mungkin ada orang yang nggak tahu kondisi sebenarnya itu nggak tahu. Jadi mereka nganggapnya, wah paling cuman konten dan sebagainya. Ini pertama kali aku nyasar, pertama kali dalam seumur pertama kali ini nyasar, dan kayak gitu. Dan sekali lagi di sini juga aku klarifikasi, banyak orang yang menganggap itu gara-gara bikin status yang janda-janda itu. Nah, di sini banyak banget yang salah paham. Di sana sebenarnya saya bukan menjelekkan gunungnya, bukan. Di sini saya sebenarnya membuat candaan sarkasme.
Dimana di sana kan biasanya banyak banget orang-orang yang datang ke sana, apalagi malam Jumat. Mereka kayak minta kekayaan, mereka berhajat kekayaan. Nah di situ aku sebenarnya pengen bercandain orang itu. Makanya kemarin aku bikin status, wah di gunung aku nggak minta kaya di sini, aku cuma minta janda, yang penting kaya. Aku bilang gitu. Sebenarnya aku bercandain orang-orangnya, bukan bercandain gunungnya. Karena kan itu nggak sopan banget kalau di saat kita kayak udah di gunung terus kita ngejelekin gunung-gunung, apalagi Gunung Keramat seperti itu. Sekali lagi saya juga mikir nggak boleh kayak gitu, nggak sopan. Saya cuma bercandain orang-orang yang suka datang dengan mencari kekayaan, kayak bawa kopi segala macam. Sebenarnya pribadi masing-masing nggak masalah, cuman di situ pun sebenarnya saya cuma bercanda, dan nggak mungkin sekonyol itu ketika orang nih mau bikin berita heboh pura-pura nyasar, terus sebelumnya bikin hal-hal konyol kayak gitu. Itu terlalu bodoh menurut saya, terlalu bodoh. Apalagi misalnya orang berpikir kayak yang nih mau bikin konten nyasar nih, tapi nyasarnya cuma 1 hari. Kalau saya emang bener-bener niat nih, emang misalnya bodohin orang nih, saya nggak bakalan bikin konten nyasarnya 1 hari, setengah hari, nggak mungkin. 2-3 hari terus saya baru minta bantuan, itu baru nggak konyol. Ini jujur saya juga merasa malu sama diri saya sendiri. Nyasar 1 hari, orang suka camping, orang pecinta alam, nyasar 1 hari minta tolong. Karena bukan masalah 1 harinya, tapi dimana kondisi aku di sana udah emang bener-bener ngadepin yang rasanya kematian. Udah, saya lebih mending menerima segalanya daripada saya bodoh gak menerima bantuan sama sekali. Jangan egois sama sekali, aku nggak mau egois karena di sana udah bener-bener gelisah sama sekali, bener-bener udah gelisah mau pulang. Itu aja dalam pikiran aku. Jadi mungkin itu aja yang mungkin aku bisa ceritain, dan mungkin sedikit yang orang-orang belum tahu di luar sana. Dan juga di sini aku sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh tim-tim yang udah membantu pencarian saya hari ini, dari tim SAR, tim rescue, tim Basarnas, mungkin semualah yang gak bisa saya sebutin, tim mungkin pemadam, ada mungkin tim dari komunitas-komunitas pecinta alam tadi yang datang, semuanya pokoknya tim Palang Merah Indonesia, semuanya yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah membantu pencarian saya hari ini. Terima kasih banyak. Dan ya saya ada rencana sih, semoga ketemu sih nanti sama si Udin yang udah bantu saya menemukan saya tadi. Dia udah berjuang bawa tas saya dari bawah lereng jurang sampai ke atas, sampai dia naik ke di jurang, sampai kayak nyekir pakai kaki pakai tangan buat tas saya tadi. Dan saya pengen terima kasih sama dia tadi, pengen sengaja langsung ketemu sama dia, cuman dia tadi langsung pulang. Semoga nanti ketemu, karena saya pengen ada sesuatu yang ingin diberikanlah kepada si Udin yang udah setengah mati dia cari saya, teriak-teriak dari bawah gunung sampai ke atas. Saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi di sini saya minta maaf jika ada salah-salah, jika ada mungkin perkataan saya, jika mungkin ada sesuatu yang saya salah lakukan di sana. Saya ucapkan sekali lagi beribu-ribu minta maaf. Mungkin segini aja video kali ini. Selebihnya terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ini murni musibah dan kecelakaan. Dan semoga tidak ada lagi perkara yang menganggap peristiwa pahit ini sebuah media ataupun hanya untuk mencari sensasi semata. Jadikanlah sebuah pelajaran.